Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam channel Jawa Buana. Tentunya selalu memberikan informasi tentang sejarah Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati para leluhur kita, akan tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan dan 351 desa. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebelah barat Kabupaten Garut, sebelah utara Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya, sebelah timur Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, sebelah selatan yaitu Samudra Hindia. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, mari saksikan video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Terletak di tenggara daerah Parahyangan, Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling besar dan memiliki peran penting di wilayah Parahyangan Timur. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama sektor pertanian dan kehutanan. Sementara petani merupakan pekerjaan yang dilakukan mayoritas penduduk. Kabupaten Tasikmalaya terkenal akan produksi kerajinan dan salak. Sementara tutuk oncom adalah makanan khas dari daerah ini. Kabupaten ini juga dikenal sebagai pusat keagamaan yang besar di Provinsi Jawa Barat, di mana kabupaten ini memiliki lebih dari 1.344 pesantren yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk menyebut daerah Tasikmalaya saat ini adalah Sukapura. Sukapura dahulunya bernama Kawang atau Galunggung, sering juga disebut Tawang Galunggung, di mana nama ini merujuk kepada kerajaan Galunggung yang pernah berdiri di wilayah kabupaten ini. Tawang berarti sawah atau tempat yang luas terbuka. Penyebutan Tasikmalaya mulai muncul setelah Gunung Galunggung meletus di tahun 1822, sehingga wilayah Sukapura berubah menjadi seperti Tasik atau danau laut. Sedangkan Malaya dari layah yang bermakna ngelayah atau bertebaran. Jadi arti Tasikmalaya berarti danau yang bertebaran atau danau yang gugusan bukit. Namun secara pengertian bahasa Sunda, Tasikmalaya juga mengandung arti kiusik ngalaya, bermakna banyak pasir bertebaran di mana-mana. Sejarah Tasikmalaya dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kabataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabdi beka raja-raja dari kerajaan Galuh, atau dengan kata lain raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah Sang Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Waspuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi
kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Barapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang. Berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Liuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda Engkarisian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi, yaitu tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi, yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Memasuki periode modern, pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Dayu Tengah sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Antek yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa, yaitu pada tahun 1521 hingga tahun 1535 Masehi, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gesekan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1526 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya, terutama yang terletak di bagian timur, berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Sukakerta atau dalam Sengkawang yang sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam. Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan 3 kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad 17 Masehi. Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi bupati daerah Sukapura dengan gelar Wiradadaha I sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan di Pati Ukur. Ibu kota negeri yang awalnya di Dayu Tengah kemudian dipindah ke Lewi Luwa, Sukaraja, dan negara disebut Sukapura. Berdasarkan titi mangsa dari Piagam Sultan Agung Mataram, Sukapura terbentuk pada 9 Muharram tahun Alif yang bersamaan dengan 16 Juli 1633 atau 20 April tahun 1641 setelah Pasundan diserahkan oleh Susuhunan Pakubuwono I kepada Kompeni. Berdasarkan perjanjian 5 Oktober 1705, Kabupaten Sukapura berada dalam pengawasan Kepala Bupati yang berkedudukan di Cirebon. Pada masa pemerintahan RT Suryalaga, yaitu pada tahun 1813 hingga tahun 1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII, ibu kota dipindahkan ke Manujaya, yaitu tahun 1832. Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Alasan lain adalah sedang giatnya pembangunan jalan pos dan jalan kereta api menuju Tasikmalaya.
Di samping banyaknya orang Belanda yang membuka lahan perkebunan karet dan teh di Tasikmalaya Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia, terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibu kota daerah. Letak Mangunjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 masa pemerintahan Bupati ke-14. Sukapura diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya. RAA Wiraka Noningrat, yaitu pada tahun 1908 sampai tahun 1937 sebagai bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan hari jadi Tasikmalaya berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara penghabisan atau penobatan Batahari Hyang sebagai penguasa Galunggung. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi